Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Ya, terima kasih buat semua MM. Ya, kali ini adalah tema yang diangkat adalah sertifikasi halal ya untuk LMP. Dan di sini kita ada dua pemateri, yaitu Bu Anna Safitri, terus kemudian saya Sri Wardani. Ini sudah jam 8:07, bisa langsung kami persilakan kepada Bu Anna Safitri untuk memaparkan materi. Silakan Bu Anna. Terima kasih. Kita sudah bisa bersama-sama. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan tidak terganggu dengan suara sebelah ya adik-adik. Saya berusaha, karena kita tema 1 dan tema 2 kebetulan ada di ruangan yang sama untuk melakukan pembekalan terhadap mahasiswa pada pagi hari ini. Baiklah, seperti yang sudah disampaikan Bu Dani tadi, pada pagi hari ini akan dilakukan pembekalan dengan tema pendampingan sertifikasi halal. Nah, untuk tema ini adalah kerjasama antara FMIPA 1 dengan IHT atau Institut Hayal Taulib Universitas Brawijaya. Jadi modulnya ada modul MIPA 1 dan juga modul IHT. Sebentar. Ya, sebentar karena kita membutuhkan lokasi yang lebih sepi ya, kita pindah lokasi sebentar, mungkin ada butuh waktu 2 menit sebentar ya adik-adik. Oke, kita ulangi lagi. Mohon maaf sebelumnya, kita mencari tempat yang lebih kondusif untuk melaksanakan bisu. Maaf, kita lanjutkan zoomnya. Belum nyala. Bentar. Biasanya kan itu, Bu. Kok belum nyala? Sudah, Bu. Sudah. Kelihatan. Oke, jadi di tema yang ada di MIPA 1 kan sudah ditawarkan ya, judulnya pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk tema MIPA 1, kemudian di IHT temanya sebetulnya pada prinsipnya sama, di sini judulnya pendampingan proses produk halal dalam rangka penyelenggaraan jaminan produk. Oh, suaranya. Melalui program sertifikasi halal gratis atau disingkat SEHATI yang dilaksanakan oleh IHT Institut Hayal Taulib Universitas Brawijaya. Baiklah, selanjutnya untuk kontak person tim tema adalah sebagai berikut. Di sini MIPA 1 adalah saya sendiri, Bu Anna Safitri. Di sini sudah ada nomor HP saya yang bisa di WA, kemudian juga ada email saya.
Dan juga tim di MIPA 1 ada Bu Laita, kemudian ada Bu Indayanti, dan juga Bu Sri Wardani. Beliau juga berasal dari Fakultas MIPA. Selanjutnya di IHT, koordinatornya adalah Bu Sri Wardani, dipanggil Bu Dani, ini ada nomor HP beliau, dan juga ada emailnya. Jadi adik-adik bisa mencatat nomor WA-nya dan juga mungkin emailnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa melalui WA dan juga melalui email. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Jadi materi hari ini memberikan pembekalan kepada adik-adik supaya kalian nanti ada gambaran ya, sepertinya kita ini mau melakukan apa di desa lokasi MMD. Karena kok temanya tema halal bukan, mungkin beda dengan tema-tema yang lain yang misalnya ada yang pertanian, kemudian ada juga pengolahan sampah, kemudian gizi, terus BUMDes, dan lain-lain. Nah, di sini kita ke tema pendampingan sertifikasi halal, terutama untuk UMKM yang ada di desa. Yang pertama di sini kita akan diskusi tentang background-nya. Jadi ini adalah background tentang pengertian halal itu sendiri. Nah, ini ada pengertian di sini, halal itu adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan. Kemudian kalau misalnya dalam sehari-hari kita mendengar kata halal itu umumnya digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang dihalalkan atau yang diizinkan dikonsumsi menurut agama Islam, menurut jenis makanan dan bagaimana cara memperolehnya. Selanjutnya untuk pengertian halal itu kita pernah mendengar katanya ada kata halal dan toyib. Jadi di sini untuk dua kata ini dipisahkan berdasarkan dasar hukumnya ya. Jadi atau berdasarkan proses perolehannya. Misalnya di sini halal, di sini kalau sekarang ini sertifikasi halal atau label halal dikeluarkan oleh BPJPH, singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian BPJPH ini di bawah langsung Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi tidak di bawah MUI, tapi di bawah Kementerian Agama RI. Kemudian landasan hukum untuk praktek mengapa produk-produk makanan dan minuman yang beredar dan produk-produk yang lain itu harus sertifikat halal ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kemudian kalau pengertian toyib itu adalah pengertian sesuatu yang baik atau sesuatu yang sudah terstandar. Nah, di sini yang memberikan dasar hukum atau memberikan landasan ini kalau sesuatu dapat dikatakan toyib atau dapat dikatakan baik di sini dari BPOM atau singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian landasan hukumnya adalah sebagai berikut, Peraturan BPOM nomor 26 tahun 2017. Mungkin kalian dari undang-undang yang sudah ada di slide ini juga bisa di googling ya, karena zaman sekarang itu sangat mudah sekali kita mendapatkan informasi dari internet. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita ke apakah sertifikasi halal itu, karena kita memang kegiatan yang akan adik-adik lakukan ini tujuannya adalah melakukan pendampingan supaya produk-produk, terutama produk mamin ya, makanan minuman yang ada di pelaku usaha, kita nyebutnya singkatannya PU di desa itu mendapatkan sertifikat halal. Nah, di sini sertifikasi halal pengertiannya adalah sebagai berikut tahapan. Ada beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar dari BPJPH tadi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, karena negara kita, Indonesia ini merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, tentunya berkepentingan dengan adanya peredaran produk yang aman dan berstandar halal. Nah, kemudian untuk sertifikat halal ini pada zaman dahulu atau sebelumnya itu bersifat voluntary ya, atau ada beberapa produsen yang dia ingin supaya produknya itu lebih dikenal masyarakat dan juga lebih daya saingnya lebih tinggi atau dia lebih banyak dipilih oleh masyarakat itu bersifat voluntary atau tidak memaksa. Nah, tetapi sudah ada undang-undang yang diatur, Undang-Undang RI tahun 33 tahun 2014, undang-undangnya tentang jaminan produk halal. Nah, ini bisa di-googling juga. Sekarang ini pengajuan sertifikasi halal oleh produsen itu bersifat mandatori. Nah, di undang-undang tersebut juga ada apa saja yang diwajibkan sertifikasi halal, dan ini undang-undangnya dikuatkan oleh PP yang lebih baru, PP nomor 39 tahun 2021, bahwa produk-produk tersebut yang ada di slide ini ya, misalnya produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, terus barang gunaan yang dipakai diwajibkan memiliki sertifikat halal, dan ini
diharapkan 5 tahun dari undang-undang ini dikeluarkan sudah semua yang beredar bersertifikasi halal. Nah, tentunya untuk beberapa produsen hal ini memberatkan ya, karena misalnya untuk sertifikat halal itu membutuhkan biaya yang besar. Tidak sedikit lah, mungkin kalau kita bilang tidak besar tapi tidak sedikit. Nah, ini ada beberapa pelaku usaha yang disebut dengan UMKM ini mungkin mereka tidak mampu ya mendaftar ke sertifikat halal yang jalur reguler, karena pendaftaran sertifikasi halal itu ada 2, jalur reguler yang berbayar dan jalur yang tidak berbayar, yang tadi jalur sehati yang kita fokuskan dalam acara atau dalam kegiatan MMD. Jadi ini tadi ya, ini bahan-bahannya apa, harus sertifikat halal, terus sehingga harus cepat-cepat mendaftarkan di aplikasi. Untuk pendaftaran sertifikat halal sudah dipermudah, ada aplikasinya disebut Si Halal. Kemudian ini atau kalau melalui website, ini websitenya ya, ptsp.halal.go.id. Nah, ini juga alasan-alasan mengapa perlunya sertifikasi halal untuk PU, pelaku usaha. Jadi untuk konteks pengembangan ekonomi lokal, misalnya ekonomi lokal yang UMKM yang ada di desa. Jadi desa itu zaman sekarang ini desa itu selain masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai petani, banyak juga yang berwirausaha. Misalnya mereka selain memanfaatkan barang-barang yang di desa, juga mereka misalnya menambah nilai gunanya, misalnya untuk di desa di daerah Malang yang Pujon misalnya, Kabupaten Malang itu mereka kan banyak sayur-sayuran buah-buahan. Nah, sayuran dan buah-buahannya ini diolah lagi jadi keripik-keripik misalnya itu. Kemudian saking banyaknya ya, kalau misalnya di Batu, di Pujon itu banyak sekali kan keripik kentang itu, yang punya keripik kentang ada berapa PU-nya, terus punya keripik tempe, keripik bayam, dan keripik sayur yang lain. Nah, ini kan semuanya kan memiliki kesamaan ya, misalnya sama-sama enak satu sama lain, sama-sama alami. Nah, terus apa yang ditonjolkan di sini? Nah, jadi di sini yang bisa ditonjolkan atau mungkin kelebihan dari yang lain, mungkin produk ini memiliki sertifikat halal. Nah, hal ini tentunya meningkatkan daya saing. Kalau masalah enak, sama-sama enaknya, misalnya seperti itu. Kemudian juga karena kita ini fokus utamanya MMD adalah mencapai SDG atau Sustainable Development Goals. Jadi ini juga merupakan salah satu isu pangan yang aman dan higienis, juga merupakan salah satu isu yang merupakan tujuan akhir dari SDG. Oke, sekarang kita ke tujuan kegiatan secara umum. Jadi tujuan kegiatan secara umum di sini adalah nanti adik-adik ini di lokasi MMD melakukan pendampingan sertifikasi halal pengajuannya ya, terutama bagi UMKM yang ada di lokasi desa. Nah, di sini pendampingannya melalui apa sampai apa, kan di modul sudah ada ya kegiatan 1 sampai kegiatan 5. Jadi kita tuliskan saja mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Karena memang kegiatan yang 1 sampai 5 itu sebetulnya kegiatannya itu berupa diagram alir atau berurutan ya. Jadi kalau satu selesai bisa kedua, bisa ketiga, bisa keempat, kelima. Jadi memang kita harapkan kalau bisa kegiatannya dari 1 sampai 5 itu dikerjakan semua. Nah, ini kita mengikuti program pendampingan sertifikasi halal ini juga mendukung adanya program pemerintah yaitu Sehati atau jalurnya kalau bahasa Inggrisnya self declare. Singkatnya Sehati ini sertifikasi halal gratis tahun 2023. Tahun ini ada kuota 1 juta. Sekitar 1 juta sertifikat halal akan dikeluarkan untuk UMKM. Kemudian mulai pendaftarannya tanggal 2 Januari. Berarti bulan ini, bulan depannya lagi itu masih untuk tahun ini tidak ada deadline, tapi mungkin sampai kuotanya habis. Jadi memang harus cepat-cepatan mendapatkan kuota ini. Ini se-Indonesia. Nah, ini adalah alur secara umum. Bagaimanakah melakukan suatu sertifikasi halal jalur umum ya, jalur saya ketutupan jalur self declare atau jalur Sehati tadi. Jadi ini semuanya sekarang sudah menggunakan aplikasi, jadi online semua, tidak ada manual-manual, ada ngisi-ngisi form yang kertas itu enggak. Jadi posisi PU adalah di sini, nanti posisi adik-adik melakukan pendampingan sampai ke submit. Nah, ini misalnya PU ini kenapa dilakukan pendampingan? Karena mereka itu terkadang tidak tahu meskipun gratis, tidak ada biayanya, tapi kan menurut mereka sedikit ribet caranya. Meskipun menurut
pandangan kita, pandangan adik-adik yang sudah biasa online, sudah biasa apapun itu otomatis lewat aplikasi itu adalah yang mudah, tetapi kan ada juga dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Misalnya, pertama karena aplikasi harus buat akun ya, create account. Akunnya itu harus pakai email. Nah, kalau nggak punya email berarti kan mungkin adik-adik ini harus membuatkan email pelaku usaha, terus memilih password. Nah, kalau bisa kalian juga punya passwordnya disimpan karena apapun itu nanti akan dikonfirmasi ke emailnya. Kalau misalnya mereka dibuatkan email terus passwordnya lupa, nggak kita catat, nanti mereka juga bingung masuk ke emailnya. Jadi untuk aplikasinya si halal membuat akun, login, terus ini pilih saja yang dalam negeri karena pelaku usahanya UMKM-nya dari dalam negeri ya, bukan dari luar negeri, bukan instansi pemerintah. Nah, yang pertama setelah punya email itu kalau pelaku usaha UMKM pun harus punya yang disebut dengan NIB. NIB ini singkatan apa? Nomor induk berusaha. Jadi NIB ini harus punya kalau mau mengajukan sertifikasi halal. Caranya gimana? Daftar lagi lewat aplikasi. Aplikasinya adalah oss.go.id. Nah, ini semuanya ada di modul ya, cara mendaftar ini. Nanti kalau PU-nya tidak bisa daftar, berarti kalian yang mendaftarkan supaya mereka dapat NIB. Nah, daftar NIB ini gimana caranya? Sebetulnya caranya relatif mudah untuk kita, untuk kalian, untuk mahasiswa. Mungkin untuk PU susah. Jadi ini aplikasi lagi nanti juga ada bagaimana cara daftarnya. Ini 5 menit ya, mungkin 10 menit kita masukkan klik submit terus keluar nomornya. Jadi nomornya itu elektronik ya, bukan bisa PDF gitu lagi. Ada nomornya serangkaian seperti kalau daftar NPWP. Mungkin kalian belum punya NPWP, tapi gampang kok. Nah, terus di sini tuh data-data PU itu harus punya data-data, misalnya dia legalitasnya tadi ya NIB, kemudian apakah dia punya outlet. Nah, kalau punya outlet lebih dari 2 tidak boleh sertifikasi halal jalur gratis. Jadi dia sudah masuk UMKM jalur, bukan UMKM lagi, dianggap usahanya lebih dari UMKM. Jadi kalau bisa mereka yang tidak punya outlet, terus ada penyelia halal. Nah, penyelia halal ini bisa dibantu dari kita, dari kami sebagai panitia menyediakan penyelia halal, atau dari PU juga sendiri bisa. Nah, ini terus ini semuanya dilengkapi, diajukan ke aplikasi si halal. Kemudian PPH. PPH ini juga disediakan dari panitia. Jadi kalian sebetulnya sampai proses ini aja ya. Kemudian ini verifikasi lanjut selanjutnya sampai proses sidang fatwa. Jadi masih ada sidang fatwa dari MUI, tapi ini nggak usah khawatir, bukan tukang tanggung jawab kalian sampai keluar sertifikat halal. Nah, kalau sudah keluar tuh kita sebagai pendamping mereka yang mendampingi mereka dari awal tuh juga merasa happy gitu ya, merasa senang. Oh, alhamdulillah kita sampai ke situ. Nah, ini pengalaman tahun lalu kami juga melibatkan adik-adik mahasiswa peserta KKN tahun lalu, namanya masih PKM tematik ya. Itu ada 10 atau 11 PU yang kita dampingi, semuanya keluar sertifikat halalnya, alhamdulillah. Nah, ini untuk label halal sudah terkenal ya di dunia maya, dunia nyata. Jadi sudah ganti yang seperti wayang ini tulisannya warnanya ungu, halal Indonesia. Kalau masih punya label yang baru boleh. Yang seperti kiri itu masih bisa dipakai. Tapi kalau tahun ini keluar sertifikat halalnya pakai yang label ungu. Terus ini acara apa ini? Oh, ini acara kalau misalnya bagaimana caranya coaching klinik. Ini tahun 2022 ya. Mungkin tahun ini sudah nggak ada. Ini kita infokan aja kalau misalnya dari BPJPH ini ada IG-nya, mungkin bisa di-follow di IG-nya. Kalau di IG kan selalu updating ya informasi, jadi bisa dilihat di IG-nya. Barangkali ada yang mau dilihat di situ dia sedang updating apa. Terus ini yang tadi jalur Sehati 2023 yang 1 juta kuota. Terus ini beberapa informasi tentang sertifikasi halal. Oke, lanjut sekarang kita ke real kegiatan yang akan dilakukan di lapangan. Nah, ini karena modulnya ada 2, meskipun kegiatannya sebenarnya sama. Jadi saya tuliskan kegiatan 1 ini di sini yang versi MIPA 1 dan versi IHT. Nah, sebenarnya hampir sama. Kalau yang pertama itu yang jelas itu kita harus punya data dulu ya, pendataan. Makanya disebut pendataan atau bisa sosialisasi. Jadi misalnya kita di desa itu kita lakukan pendataan. Di desa itu apakah mereka punya UMKM. Nah, kalau misalnya mereka sudah punya UMKM, terus yang kedua, apakah UMKM-nya itu sudah punya NIB? Karena kadang UMKM itu ya pokoknya usaha gitu, ternyata nggak tahu kalau aspek legalitas seperti NIB ini diperlukan. Nah, penting ya, tapi kalau NPWP tidak wajib, kalau NIB wajib punya.
Terus ini kalau nggak punya NIB berarti didaftarkan NIB-nya, daftarnya melalui website ini. Jadi hanya pendataan dan juga mungkin juga diinfokan bahwa akan ada kegiatan pendampingan sertifikat halal. Nah, yang belum punya NIB siapa, yang belum punya sertifikat halal siapa, yang mau ikut siapa. Kadang mereka itu nggak punya semua tapi nggak pengen ikut gitu ya. Jadi ya jangan dipaksa kalau misalnya ada UMKM tapi sudah pasrah nggak mau ngapa-ngapain. Mohon maaf ya, kami terpental dari Zoom. Ya, Bu Ana masih berusaha join. Jadi bisa saya, Bu Ana sudah, Bu Ana bisa? Ya, silakan Bu Ana. Iya, mohon maaf. Padahal kita ada di MIPA posisinya, tidak di rumah. Baiklah, saya lanjutkan kembali. Tadi sepertinya masih ke kegiatan 1 ya. Kita masih membahas. Jadi untuk kegiatan 1 ini semacam pendataan, sosialisasi. Jadi kita mau ada kegiatan ini, jadi kita nggak usah terlalu formal, kita bilang kalau kita ada kegiatan ini, yang pertama kita pendataan dan siapa PU atau pelaku usaha itu yang mau join sama kita. Kan ada juga yang nggak punya NIB tapi nggak mau join. Nah ini kadang-kadang itu nggak semua ya. Ini contoh misalnya tahun lalu kita melakukan pendataan seperti ini. Dari 30 orang yang PU yang kita data, ini satu kecamatan loh 30 orang. Mungkin satu desa satu mungkin ya kalau kalian nanti. 30 orang satu kecamatan ini PU-nya ya. Ternyata hanya 11 atau 10 yang lanjut ikut gabung program kita sampai didampingi akhir. Jadi memang
dua pihak ya. Kalau kita semangat, mereka harus semangat. Jangan kita aja yang semangat, mereka enggak. Nah, itu pintar-pintarnya kita memberikan semangat kepada mereka supaya ikut kegiatan ini. Toh ini kegiatannya adalah sama sekali tidak berbayar alias gratis. Oke, selanjutnya sudah dapat PU, terus kegiatan 2 ya. Kegiatan 2 ini yang ada di modul adalah sebagai berikut. Yang kedua ini setelah sudah dapat PU, dapat data, kita melakukan pendampingan pendaftaran NIP. Atau misalnya mereka juga pengen NPWP juga boleh NPWP, tapi NPWP ini tidak diwajibkan untuk daftar sertifikat halal. Terus yang kedua, setelah mereka punya NIP dan NPWP misalnya ya, terus kita masih ngasih tahu atau memberikan pelatihan cara mencari sertifikat halal bagi semua bahan-bahan. Jadi untuk sertifikat untuk pendaftaran sertifikasi halal itu misalnya produknya itu keripik tempe. Nah, di situ keripik tempe itu apa saja? Tepung terigu, terus ada minyak goreng untuk menggoreng, ada tempenya, ada misalnya penyedap rasa. Nah, itu tepung terigunya merek apa? Itu dicari merek itu yang sertifikat halalnya. Minyak gorengnya merek A, itu sertifikat halalnya seperti apa, berlakunya apa. Terus bahan-bahannya apa saja dirinci, nanti dicari sertifikat halalnya. Nah, itu harus yang sudah ada sertifikat halalnya kalau bisa ya. Ini lama kegiatannya tidak terlalu lama, mungkin 2-3 hari. Nanti ada di modul juga kan, untuk mencari sertifikat halal itu masuk kemana saja. Misalnya di sini ya, ini contoh OSS, kemudian di sini di slide juga ada YouTube-nya untuk mencarinya. Kemudian kita ini adalah website OSS, penampakannya seperti ini. OSS ini single apa singkatannya ya, online single application ya, online single entry. Nah, jadi ada beberapa banyak yang di sini ya yang bisa kita apapun yang bisa kita lakukan di OSS. Salah satunya adalah pendaftaran untuk NIP. Nah, di sini pendaftaran akun pilih yang UMK. Kemudian skala usahanya, terus verifikasi datanya, terus juga harus memilih bidang usahanya bidang apa. Dipilih sampai keluar. Nah, ini kalau daftar ini NIP itu harus punya email sekali lagi. Nah, jadi kuncinya memang PU harus punya email dulu. Itu. Kemudian ini adalah kode-kode yang harus dimasukkan di OSS tadi untuk dapat NIB. Nah, jadi misalnya KBLI ini singkatannya kode bahan apa ya, Bu? Lupa saya singkatannya. Pokoknya ini adalah usahanya apa, kemudian dia masuk mana. Jadi ada kode klasifikasi bahan industri apa gitu. Jadi harus jelas saya keripik itu masuk golongan mana, misalnya sambal pecel terus apa. Nah, jadi usaha-usaha yang sekiranya UMKM lakukan. Terus ini cara-cara mencari sertifikat halal. Salah satunya misalnya dengan website info.halal.co.id, kemudian diklik barangnya apa, nanti akan keluar sertifikat halalnya nomor berapa dan masa berlakunya sampai kapan gitu. Terus ini kelihatan BPJPH, websitenya BPJPH juga bisa dicari untuk sertifikat halal untuk produk-produk halal yang sudah ada, yang sudah granted sertifikatnya, bisa dicek juga. Terus ini website yang lain dengan halalmui.org ya. Tuh, jadi itu yang kegiatan 2. Kemudian kita ke kegiatan yang selanjutnya, kegiatan 3. Setelah dapat data-data tadi, data legalitas, kita ke pendataan bahan baku dan proses produksi. Nah, ini di sini kegiatannya sama. Jadi proses produksi itu nanti setiap produk, satu PU atau satu pelaku usaha, kan nggak hanya satu ya produknya. Misalnya PU-nya namanya Bu Siti. Bu Siti ini punya produk 3, keripik tempe, keripik bayam, keripik kentang. Nah, masing-masing produk ini harus tahu bahan bakunya apa dan proses produksi. Proses produksi di sini adalah cerita bagaimanakah cara mendapatkan keripik kentangnya. Tapi di sini ceritanya dalam bentuk narasi atau dalam bentuk paragraf. Misalnya keripik kentang merek ABC. Pertama, kentang dicuci. Aja dicuci, bersih, iris kecil tipis-tipis, direndam di air garam secukupnya, dimasukkan ke dalam tepung terigu, misalnya selama 1 jam, kemudian digoreng dengan minyak goreng panas. Nah, di situ diceritakan dalam cerita atau narasi itu ada bahan-bahan apa yang diikutkan dalam cerita, tapi tidak perlu disebutkan berapa jumlahnya gram-gramnya atau
komposisinya, karena kadang-kadang untuk menurut mereka PU itu jumlah gram-gramnya itu adalah rahasia perusahaan yang nggak boleh tahu. Nah itu bukan ranah kita, itu memang nggak wajib diceritakan ngapain aja, tapi harus ada produknya itu untuk menjadi produk keripik kentang ini apa saja yang dilakukan sampai dikemas gitu ya. Harus diceritakan, nggak boleh ada yang disembunyikan. Misalnya ditambahi penyedap rasa, ya harus ada penyedap rasanya, nggak boleh kok ini rasanya bisa gurih ya, tapi dia ngaku nggak pakai penyedap rasa, ini semuanya natural, itu nggak boleh, itu tetap harus diceritakan karena kita pengen tahu sampai selesai, tetapi komposisi tidak perlu. Nah, semuanya itu harus sesuai dengan jaminan produk halal. Makanya harus di sini kegiatannya, serangkaian kegiatannya itu berkaitan dengan bahan-bahannya, proses produksinya. Nah, ini mungkin lebih lama dari kegiatan 1 dan 2 ya, waktunya 1 minggu. Kalau misalnya produknya banyak ya banyak. Ini untuk UMKM yang sertifikasi halal itu maksimal 1 PU itu 10 produk. Mulai tahun ini diberlakukan 1 PU 10 produk. Jadi misalnya Bu Siti tadi punya produk ada 15 yang bisa didaftarkan di jalur gratis, ini hanya 10 ya maksimal. Terus nah ini supaya memudahkan kita buat tabel. Jadi di atas itu nama pelaku usahanya, nama produknya. Jadi Bu Siti nama produknya keripik kentang. Terus Bu Siti produknya keripik tempe, keripik bayam, kan beda-beda ya. Gitu. Terus bahan-bahan yang untuk membuat keripik kentangnya di sini. Terigu, misalnya terigu merek segitiga biru. Mungkin ada kanji merek Rose Brand, itu harus disebutkan. Minyak bimoli. Harus jelas, tidak boleh yang Nah, ini harus sertifikat halal semua karena ini kan jalur gratis, jalur sehati, jadi harus sudah ada sertifikat halal dalam bahan-bahan penyusunnya karena memang mau sertifikasi halal, jadi harus mau menggunakan bahan-bahan yang sudah keluar sertifikat halalnya. Itu. Terus ini proses produksinya tadi ya, sudah saya ceritakan seperti menulis resep masakan tapi tidak terperinci dalam hal jumlah. Karena ini kan mungkin rahasia mereka untuk mendapatkan misalnya keripik kentang yang renyah itu ternyata tepung terigu dan tepung kanjinya 1:3. Nah itu ini bisa jadi rahasia mereka, beda dengan produknya Bu yang lain gitu. Bu Siti tadi mungkin dengan Bu Ana misalnya atau Bu Dani gitu ya. Nah, waktu ini ini contoh aja ya. Waktu itu ini 1 PU ya yang adik-adik mahasiswa ini yang waktu itu pakai alma mater, yang lainnya itu PU-nya. Jadi kita bawa 1 laptop 1 orang, ini mereka cerita produknya apa. Karena untuk aplikasi itu tidak ada yang diupload ya kecuali KTP. Yang diupload kita ngisi-ngisi form. Jadi mereka cerita itu kita langsung ngetik ya. Mereka cerita langsung ngetik. Tapi kalau misalnya kalian untuk memudahkan itu bisa juga buat Google Form. Nanti mereka suruh ngisi Google Form, kita dari data Google Form itu kita masukkan ke aplikasi. Kalau enggak ya langsung seperti ini. Ini sehari sih, dalam waktu sehari, tapi mereka ini sudah harus siap dokumen apa yang diperlukan dalam waktu itu sehingga mudah waktu masuk aplikasi. Terus kita ke kegiatan selanjutnya, kegiatan 4. Nah, ini sudah diharapkan sudah ready mungkin ya, sudah ready semua, itu sudah mulai bisa daftar ke aplikasi Si Halal. Tapi kalau misalnya di IHT masih pencarian data tadi sudah ya. Nah, bahan baku non-positive list ini artinya bahan baku yang perlu ada sertifikat halalnya. Nah, yang positive list itu apa saja? Misalnya air. Air kan nggak perlu sertifikat halal ya. Bayam itu kan ya sudah pasti halal karena dari tanaman. Terus ikan tidak perlu, produk yang dari tanaman semuanya tidak perlu sertifikat halal kecuali dia diolah lebih lanjut. Jadi bayam sudah pasti halal, keripik bayam belum tentu. Kentang halal, keripik kentang tidak. Bawang putih, bawang merah tidak perlu sertifikat halal. Jadi ada beberapa yang tetap dirinci, barangnya tetap tapi tidak perlu ditulis nama sertifikat halalnya. Gitu. Jadi real kegiatannya adalah sebagai berikut, ada di slide ini. Jadi memang benar-benar masih tabulasi bahan dan juga kalau sudah ready langsung submit. Ini juga agak lama ya sama kegiatan Dika, mungkin sekitar 1 mingguan. Terus ini data-datanya bisa ditabelkan untuk memudahkan kita. Oke, selanjutnya kegiatan terakhir atau kegiatan kelima. Nah, ini yang MIPA tadi kan sudah ready ya, sudah ready. Nah, sudah ready mau submit itu, proses submit itu bisa kita yang bantu atau maksudnya kita yang membantu submit, atau misalnya kita sudah
PD nih ya, misalnya PU-nya tuh kayaknya pinter, ada juga PU yang pinter kan, ada yang setengah pinter, ada yang nggak pinter. Nah itu yang sudah pinter mungkin mereka bisa submit sendiri, asalkan mereka itu tahu loginnya, tahu caranya login, username-nya tahu, password-nya tahu. Jadi bisa dipegang mereka sendiri password-nya, atau kalau mereka nggak ragu-ragu kita pegang ya, kita bisa pegang passwordnya mereka, karena untuk aplikasi ini harus sering-sering ditengok ya, ditengok itu di situ ada progresnya, kadang-kadang di progres itu ada sesuatu yang kurang dikembali, jadi kalau mereka hanya 1 bulan sekali ditengok itu kan ya bahaya ya, kalau bisa kita mengingatkan mereka boleh sering-sering tengok, atau misalnya kita yang pegang passwordnya, kita sendiri yang sering-sering menengok passwordnya itu. Jadi di sini kalau misalnya mereka sudah ready atau sudah pede submit sendiri, boleh mereka sendiri yang submit, kita ngasih pelatihan aja. Terus kalau enggak kita juga yang melakukan yang seperti yang kegiatan real. Nah ini yang 3 ini untuk sertifikasi halal itu memang harus ada bukti bahwa PU itu menerapkan kebijakan halal pada proses produksinya. Nah, di sini dibuktikan dengan adanya poster kebijakan halal. Di sini memang harus ada ya. Jadi kalau kalian lihat itu di toko yang ada tulisannya kami komitmen halal, itu memang persyaratan untuk sertifikasi halal. Kalau saya lihat itu yang pernah saya cek itu di MOG, kebetulan sering ke MOG ya. Gordon Lamian ya. Ini bukan promo ya. Gordon Lamian itu di kasirnya itu ditulis ya komitmen halal karena dia sudah halal. Jadi sama dia ada posternya. Nah untuk poster ini bisa kita buatkan ya, karena mereka mungkin nggak bisa caranya bikin poster atau apa, kita buatkan, kita printkan gitu. Nah ini pernah kita yang tahun lalu contoh aja ya, contoh aja kita bantu mereka, kita samakan posternya, tinggal ganti ownernya aja, desainnya Apiro A3 mungkin ya. Jadi kita pasang ke masing-masing PU. Ini yang paling kanan tuh PU kopi, yang tengah itu juga kopi tapi beda. PU kanan ini Bu Yeti ya kalau nggak salah, tengah itu Bu Sri Utami, yang sebelah kiri sambal pecel. Ini mahasiswa ini. Nah jadi kita kasih PU ini supaya mereka itu selalu berhati-hati dan selalu menjaga kehalalan produknya. Oke, jadi itu yang saya sampaikan tadi real-realnya. Kemudian selanjutnya itu adalah knowledge-nya atau pengetahuan tentang bagaimana kalian halal itu sendiri. Mungkin kalian kan memang membantu real kegiatannya, tapi kan sebagai pendamping atau pendampingnya UMKM ini kalau ditanya PU biar bisa jawab. Itu ya tentang proses produk halal itu sendiri seperti apa. Mungkin bisa dilanjutkan sama Bu Dani. Monggo Bu Dani. Terima kasih Bu Ana. Sebentar. Ya, bagi yang ini silakan presensi dulu ya. Ada presensinya di kolom chat. Ada presensi. Silakan. Oh ya, saya nggak bisa cek. Presensi dulu. Ya, saya akan share screen, melanjutkan dari PPT tadi. Kok nggak muncul? Sudah, sekarang Ya. sudah. Ya, tadi sudah dijelaskan beberapa kegiatan dari masing-masing tema, baik MIPA 1 ataupun MIPA 2, MIPA 2 maaf, MIPA 1 maupun IHT. Kita sama-sama dari MIPA 1 sama IHT ya, jadi kegiatan 1 sampai kegiatan 5. Tentang apa saja yang dilakukan. Jadi insya Allah semuanya itu pasti bisa, dan juga kegiatan kita ini tidak banyak melibatkan mitra ya, dalam hal ini adalah UMKM. Jadi seperti yang Bu Ana bilang tadi, UMKM yang bersedia. Jadi di sini UMKM ini diwajibkan memang harus juga aktif ya, UMKM-nya aktif. Insya Allah mereka itu sangat membutuhkan, sehingga keaktifannya juga akan bagus ya.
Tadi juga diceritakan beberapa UMKM yang tidak meneruskan proses sertifikasi halal itu karena ada berbagai macam. Salah satunya adalah mereka sebelumnya sudah mendapatkan sertifikat jalur reguler, tapi atas biaya dari instansi yang lainnya. Terus mereka ingin menambah produknya, akan tetapi tidak bisa dilakukan dengan melalui jalur self-declare ini yang gratis. Jadi jalur self-declare ini yang pernyataan sendiri itu harus pertama kali, ya harus yang pertama. Jadi tidak boleh yang kedua, artinya mengajukan lagi ataupun ada perubahan itu yang tidak dilakukan. Dan di sini ada pengenalan proses produk halal. Jadi ini termasuk bagian utama ya, bagian utama dari proses pendaftaran. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ana bahan-bahannya. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu harus dipastikan kehalalannya. Jadi ada produk yang harus tertulis halal, ada sertifikatnya, bahan-bahan baku yang digunakan, atau tidak perlu. Contohnya tadi yang disebutkan adalah seperti dari tumbuh-tumbuhan, itu artinya positive list. Kita mengistilahkan adalah bahan positive list. Artinya apa? Tidak perlu ada sertifikat halalnya. Contohnya tadi misalnya kacang tanah. Selama kacang tanah tadi, ya misalnya dari untuk sambal pecel kan menggunakan kacang tanah, menggunakan daun-daun jeruk, terus menggunakan bawang putih dan sebagainya. Itu semua tidak perlu ada nama sertifikat halalnya, akan tetapi perlu ditulis ya. Jadi perlu ditulis. Nah, kalau bahan baku ditulis di dalam proses produk halal, maka semua bahan yang tertulis di dalam proses produk halal harus sudah tersertifikasi halal. Jadi semua bahan baku yang tidak diolah, maka dia masuk positive list yang tidak perlu ada sertifikat halalnya. Misalnya merica. Kalau merica tersebut adalah dalam bentuk butiran, maka tidak perlu kita cari sertifikat halalnya. Nah, tapi kalau dia diolah, misalnya dipanaskan, terus kemudian dijadikan bubuk, maka kita perlu mencari nomor sertifikat halalnya. Ya, itu yang berbeda. Misalnya kacang tanah yang ada kulitnya hanya dijemur saja dengan kacang tanah yang sudah dikupas. Nah, itu yang harus dibedakan. Kecuali kalau dikupas sendiri, kita bisa menulis di prosesnya. Jadi proses produk halal ini harus terkait dengan bahan bakunya. Ya, tadi di semua bahan baku yang ada terbalik ya. Semua bahan baku yang tertulis di proses produk halal itu harus tertulis di bahan baku yang digunakan. Jadi pengalaman yang kemarin, misalnya kemarin gula ya, gula pasir dan gula merah. Gula pasir sudah ada sertifikat halalnya dan di proses produk halal itu tertulis nama bahan gula merah ditambahkan gula merah gitu ya. Dan juga gula putih. Ternyata gula merahnya itu belum ada nomor sertifikat halalnya. Jadi ini nanti yang akan melakukan pengecekan baik dari BPJPH ataupun dari pendamping proses produk halal. Ya, di sini proses produk halal PPH-nya adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk menyakup penyediaan bahan. Jadi tidak sekaligus proses saja, tapi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Ya, ini adalah proses produk halal, terutamanya adalah jalur reguler. Ya, jadi jalur reguler itu jalur yang tidak gratis bayar. Ya, langkah-langkahnya lebih banyak dibandingkan dengan jalur self-declare. Ya. Jadi kalau di jalur self-declare itu kayaknya berhenti di jalur self-declare itu berhenti di pengemasan, ya, pengemasan. Jadi di sini prinsip dasar PPH itu apa? Ketentuan dan prosedurnya. Jadi prinsip dasar PPH adalah perlakuan terhadap bahan halal, ya, perlakuan terhadap bahan halal yang terdapat pada daftar bahan, ya.
Tadi juga sudah dijelaskan di daftar bahan itu harus tertulis apakah dia masuk bahan nabati atau positif list ataukah dia masuk di bahan yang harus dicari sertifikat halalnya. Terus kemudian dipastikan menggunakan fasilitas, lokasi tempat dan peralatannya terbebas dari najis dan bahan haram yang digunakan. Jadi misalnya di pelaku usaha tersebut dia mempunyai anjing, maka harus dipastikan di situ dia terpisah tidak dari tempat produk dan tempat orang tersebut bersatu dengan anjingnya, ya. Ataupun misalnya dia banyak memakan, misalnya mengkonsumsi babi misalnya, terus kemudian tempat produksinya itu jadi satu, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ini najis ya, berbagai macam najis ya, Anda cari apa saja yang dimaksud dengan najis sehingga itu harus juga diperhatikan. Terus memperhatikan aspek-aspek lain yang berpotensi terjadinya kontaminasi najis dan bahan yang diharapkan terhadap proses pengolahan produk. Ya, itu yang saya sebutkan tadi. Terus kemudian melaksanakan proses produk halal dengan menerapkan ketentuan PPH yang terdapat dalam manual SJPH. Jadi kemarin beberapa ketentuan PPH itu bisa nanti dipelajari dan termasuk salah satu materi sosialisasi, ya. Jadi ketentuan PPH ini bisa dijadikan salah satu materi sosialisasi. Manual SJPH-nya sudah ada, ya. Manual SJPH-nya sudah ada, yang nanti bisa kita ambil bagian mana yang bisa dijadikan bahan materi sosialisasi, terutama untuk UMKM. Terus kemudian pelaku usaha ya untuk prinsip dasar PPH wajib memisahkan fasilitas pengolahan antara yang halal dengan yang tidak halal. Jadi tadi penampungan bahan, jangan sampai bahan bakunya itu ternyata banyak kotoran tikus misalnya di situ. Itu juga harus diperhatikan, ya. Terus kemudian penimbangan bahan, pencampuran bahan, pencetakan produk, semua proses-proses yang tertulis ya, cara-cara membuat produknya tadi itu semua dipastikan tidak tercampur dengan bahan-bahan yang najis ataupun tidak halal. Terus ketentuan proses produk halal di sini adalah menjaga lokasi, tempat produksi dan alat ya. Jadi ini menjaga lokasi usaha, misalnya usahanya ini dekat dengan kandang ayam misalnya, dan dikhawatirkan kotoran dari ayam tersebut akan mengkontaminasi tempat produknya. Terus menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih, bebas dari najis. Terus menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan dari najis. Ini adalah di ketentuan proses produk halal. Yang ketiga, yang keempat adalah melakukan penyucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan. Jadi dia boleh tempatnya satu, akan tetapi harus dilakukan penyucian, pensucian. Ya, jadi di sini sesuai dengan penyebab najisnya. Ya, penyebab najisnya. Jadi apabila terkena najis berat, bukan berarti nanti dia terus tidak bisa digunakan, tapi dilakukan tadi pensuciannya adalah ya ini ya najis berat mukolato, maka fasilitas produksi tidak boleh digunakan secara bersamaan. Jadi wajib terpisah. Jadi digunakan dulu, kemudian dilakukan pensucian khusus untuk najis mukolato. Terus apabila terkena najis sedang, yaitu najis kotoran hewan dan manusia, minuman keras, bangkai hewan, selain ikan dan belalang, maka caranya adalah dengan menggunakan air yang mengalir ya. Jadi ini mengingat lagi pelajaran-pelajaran waktu SD ataupun SMP. Terus kemudian najis ringan, mukofapa, yaitu najis urin bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Caranya ada tersendiri. Jadi jika dicucikan dengan menggunakan air akan merusak alat, atau maka bisa dicucikan dengan selain air ya, bahan lain yang diizinkan. Terus kemudian untuk menyimpan dan memelihara buktinya adalah pelaksanaan proses produksi, pelaksanaan ketelusuran halal. Jadi misalnya kita menggunakan bahan baku yang sudah nih tersertifikasi halal misalnya, atau misalnya dari luar negeri, kita itu harus menelusur bahan bakunya dari mana
sampai dia ke arah bahan baku awalnya. Nah, di BPJPH ini menggunakan prinsip telusur, ya, prinsip telusur. Terus kemudian penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal dan penjualan produk. Jadi misalnya seperti ini, di penjualan produk dia ada di food court misalnya. Di food court ya ada yang menjual produk non halal. Terus akan tetapi tempat nyuci piringnya atau nyuci tempat penyucian bahan atau alat-alatnya itu di tempat yang sama. Itu yang perlu diperhatikan di sini. Tidak boleh karena dikhawatirkan ada barangnya nanti bisa terkena najis seperti itu. Terus kemudian menetapkan tugas penyelia halal dalam PPH. Jadi kalau di dalam self-declare itu penyelia halal itu bisa merupakan pelaku usaha. Ya. Jadi atau kalau memang mempunyai penyelia halal yang tersertifikasi itu juga boleh. Akan tetapi bila tidak punya maka bisa menggunakan nama PU-nya, ya nama PU-nya. Nama pelaku usaha itu tersendiri yang dia digunakan sebagai penyelia halal. Maka dia juga harus tahu apa saja tugas-tugas dari penyelia halal. Jadi di sini tugas penyelia halal adalah memastikan proses produksi yang bersih, bebas dari bahan haram dengan hanya menggunakan bahan yang tercantum dalam bahan halal. Terus secara rutin memeriksa sarana transportasi bahan dan produk yang digunakan untuk memastikan dapat menjaga kehalalan produk yang diangkutnya. Ya, jadi ini proses pengangkutan, baik itu pengangkutan bahan ataupun pengangkutan produk. Memeriksa dan memastikan ketelusuran kehalalan melalui tanggal kadaluarsa produk. Jadi kalau dulu itu tanggal kadaluarsa produk itu dari sertifikat halal yang keluar itu sekitar 5 tahun ya, 5 tahun. Akan tetapi mulai tahun sekarang itu bisa berlaku selamanya. Berlaku selamanya dengan catatan tidak ada perubahan proses produksi, tidak ada perubahan bahan baku. Akan tetapi di sini kemarin kan sempat ada kalau misalnya dia membuat bahan baku yang ada halalnya, ada tulisan sertifikat halalnya, akan tetapi ada yang tanggal kadaluarsanya terlewati. Nah, itu bisa dilihat itu membuatnya itu kapan. Nah, itu yang bisa dianggap dia menggunakan bahan halal. Terus kemudian ini ya untuk ini catatan penjualan produk dibuktikan dengan catatan pembelian bahan. Jadi ini seringkali digunakan saat menggunakan jalur self-declare, reguler. Ya, jadi harus ada catatan penjualan produk. Terus kemudian ada bukti-buktinya. Syukur-syukur kalau misalnya self-declare ini mereka juga punya. Jadi tidak hanya sekedar ditulis bahannya, tapi juga ada bukti pembeliannya. Terus kemudian catatan bahan yang tersedia dibuktikan dengan catatan penggunaan stok bahan. Jadi misalnya tanggal 1 beli 1 kilo tepung, kemudian tanggal 20 itu tinggal misalnya 100 gram. Ya. Terus kemudian ini label kode produksi dibuktikan tanggal dan jam produksinya. Jadi kalau misalnya sudah diproduksi, sudah jadi bahan tersebut, kemudian mereka punya catatannya. Pelaku usaha ini mempunyai mereka mencatat kapan dia diproduksi. Terus kemudian yang nomor 6, yang D ya, nomor 6 tadi, tugas dari penyelia halal melakukan penanganan terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi beberapa produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini maka perlu diantisipasi ini. Nah, maka produk yang dihasilkan tidak akan dijual ke konsumen. Selanjutnya akan dilakukan penarikan atau pemusnahan. Jadi harus dipastikan produk yang dikeluarkan nanti adalah sudah jelas kehalalannya. Memastikan bahwa penjualan produk berlogo halal dilakukan setelah terbit sertifikat halal. Jadi kadang terbit SH sama nanti munculnya nomor itu waktunya tidak bersamaan. Sehingga kadang ada yang bilang, oh ini saya sudah sertifikat halal langsung dikasih logonya. Padahal sertifikatnya belum keluar. Ya. Masih tertulis saja keluar SH-nya di dalam si halal.
Terus kemudian di sini prosedur PPH-nya merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh PU. Jadi kalau kita sering nanti mendengar kata-kata PU di dalam nanti YouTube yang Anda lihat, itu maka itu disebut adalah pelaku usaha yang mempunyai UMKM. Untuk setiap tahapan dalam proses produk halal, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Nah, pelaku usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH secara tertulis dan terdokumentasi. Ini terutama adalah untuk yang menggunakan jalur reguler. Jadi di sini Anda tahu saja bahwa ada prosedur PPH, ya, prosedur PPH untuk jalur reguler. Kalau jalur self-declare itu lebih ringkas lagi, ya, lebih ringkas lagi. Jadi insya Allah kalau di sini Anda mengambil tema ini, ya, mengambil tema ini, Anda bisa membantu UMKM tersebut. Insya Allah usaha yang Anda lakukan atau bantuan yang Anda lakukan itu bermanfaat bagi orang lain, atau dalam hal ini UMK ataupun konsumennya. Jadi prosedur pelaksanaan PPH antara lain penyucian fasilitas, pembelian bahan, pemeriksaan bahan, dan proses produksi. Ya. Biasanya di sini pemeriksaan bahan dan proses produksi itu yang diutamakan untuk jalur self-declare. Terus kemudian, nah ini nanti kalau Anda melakukan mendaftarkan di sini adalah ada di akun Si Halal PTSP, ya, ini ptsp.halal.go.id. Ya, jadi melakukan pendaftaran terlebih dahulu, ya, melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan menggunakan email dan passwordnya seperti yang dibilang Bu Ana Safitri tadi. Terus kemudian itu login, ya, login. Loh, kalau sebelumnya itu adalah pasti harus membuat create account dulu, ya. Create account, baru nanti setelah ada account sebagai pelaku usaha, maka selanjutnya untuk mendaftarnya, untuk mendaftarkan ke sertifikat halal, itu melakukan dengan menggunakan account dan password yang dibuat. Jadi PU harus punya email dan NIB. Tadi NIB sudah dibuat atau dia PU-nya sudah punya, email juga pasti sudah punya. Jadi kalau belum punya, maka mahasiswa wajib membuatkan. Insya Allah semua mahasiswa bisa membuatkan emailnya. Jadi email nanti bisa dibuat berdasarkan misalnya nama pelaku usahanya atau nama merek dagang mereka. Terus kemudian itu perlu dicatat, terus kemudian passwordnya apa, itu perlu dicatat. Jadi baik nama password dan emailnya maupun account dari Si Halal ini harus dicatat, karena sewaktu-waktu kita harus ngecek, ya, ngecek hasil dari pendaftaran kita. Nah, jadi di sini ada tampilannya seperti ini. Kalau kita sudah login, terus kemudian kita mendaftar, mengisi, ya, kita milih pelaku usahanya, pelaku usaha, terus kemudian kita bisa kalau di sini, ya, seperti ini reguler dan self declare, maka kita pilih yang self declare. Apabila self declare, kita nantinya kan self declare, tidak pakai reguler. Nah, di sini adalah gratis, ya. Terus kemudian di sini pengajuan, ya, ini pengajuan sertifikat halal dan seterusnya. Jadi nanti di situ nanti saya kasih link contoh dengan YouTube, ya, untuk pengajuan self declare yang terbaru tahun 2023. Jadi ini adalah hasil dari kita yang tahun 2022, ya, tahun 2022. Jadi setelah diisi, ya, dari tadi kan pelaku usaha itu ngisi seperti ini, nanti akan ada nama-nama dari merek dagangnya apa, terus kemudian area jualnya nasional, internasional, lokal. Nah, itu masuk di sini, ngisi-ngisi dia termasuk kelompok usaha apa, itu diisi di sini, ini, ya, KPLI. Nah, di sini. Jadi ini selalu update, ya, untuk ptsphalal.go.id, setiap saat itu bisa berubah, tapi mungkin tidak jauh dari ini. Contohnya adalah seperti tadi pengajuan. Kalau dulu kalau tidak ada self declare, isinya hanya pengajuan saja. Jadi tidak ada pilihan self declare ataupun reguler. Kalau dulu hanya pengajuan, sehingga kan tadi bersifat
voluntary ya, sehingga hanya ada pengajuan. Sekarang ada diupdate nih pengajuannya ada 2, mau pengajuan self declare atau pengajuan reguler. Di pengajuan self declare itu juga nanti termasuk difasilitasi oleh siapa? Karena kita ini pakai Sehati. Kalau dulu namanya Sehati 22, sekarang namanya Sehati 23 ya. Jadi milih yang memberi fasilitas. Yang memberi fasilitas itu sebetulnya tidak hanya dari Kemenang, beberapa instansi lain pun bisa mengajukan fasilitas. Tapi yang di sini kita memilih fasilitas self declare. Mungkin yang fasilitas lain itu untuk UMKM tertentu ya, sehingga mereka bisa mendapatkan fasilitas itu. Tapi untuk yang jalur self declare ya ini ada 1 juta ya, 1 juta kuotanya. Tahun kemarin itu se-Indonesia 25.000, itu pun masih tersisa. Sekarang itu ada 1 juta dan yang mengajukan Jawa Tengah nomor 1 ya 45.000, kalau Jawa Timur itu nomor 2 sekitar 35.000. 35.000 itu yang sudah keluar sertifikat halalnya sekitar 16.000 ya. Jadi mulai Januari tahun 2023 hingga sekarang itu yang Jawa Timur yang sudah keluar adalah 16.000. Jadi di sini Anda mengisi seperti ini ya. Terus kemudian, nah ini sepertinya nomor NIB-nya nanti juga upload ya, diupload di situ. Terus ini aspek legalnya ya. NPWP kalau tidak punya ya enggak apa-apa, enggak usah ditulis. Kalau punya ya kita masukkan. Terus kemudian ini adalah produk-produk yang kita masukkan. Jadi ada yang kemarin itu kita fasilitasi hingga 20 produk ya. Jadi ketentuan itu ada yang 20 produk, terus kemudian untuk self declare sekarang hanya 10 produk. Jadi nanti kalau ada PU ya, kalau dia punya produk banyak, fasilitasi semua asal tidak lebih dari 10. Karena sayang kalau dia punya 10 terus kemudian yang didaftarkan cuma 1, maka yang 9 ini tidak bisa didaftarkan kembali. Ya harus sebaiknya sebanyak mungkin ya yang dia punyai asal tidak lebih dari 10. Jadi Anda bisa menanyakan lebih detail ya untuk pelaku usahanya produknya apa saja. Dan kemudian kalau dia punya produk lebih dari 12, kita lihat mana yang kira-kira memenuhi syarat itu yang tidak kita masukkan, atau mana yang dianggap paling disukai oleh masyarakat itu yang bisa kita masukkan. Ya, ini adalah bahan-bahannya, ya list materialnya, baksonya dia menggunakan bakso yang sudah ada, jadi tidak membuat bakso. Terus kemudian ini adalah mereknya. Ini adalah tanggal berlakunya. Tanggal berlakunya itu kita bisa melihat tadi yang dijelaskan oleh Bu Ana Safitri untuk melihat sertifikat halal dari suatu produk. Cabai bubuk, garam, kalau daun jeruk. Kalau sekarang itu daun jeruk itu nanti memilih sudah tertulis dia adalah sebagai bahan nabati sehingga tidak perlu nomor sertifikatnya. Jadi ini ada yang LPP POM, itu macam-macam ya. Kalau sekarang yang mengeluarkan sertifikat halal itu hanya BPJPH. Terus kemudian yang pakai logo hijau itu setelah bulan apa lupa ya, tahun sekitar 5 tahun dari tahun 2021 logo itu masih bisa digunakan. Selanjutnya menggunakan logo yang baru untuk halal. Ini adalah bahan-bahan baku yang digunakan. Nah, terus ini juga otomatis nanti pada saat kita produknya basreng ikan pedas, itu tinggal klik kita ya. Jadi kita sudah nulis semua bahannya, nanti kita tinggal milih itu bahannya apa saja. Itu tinggal klik gitu ya. Jadi kita pilih. Oh, kadang kan basreng ikan pedas sama basreng ikan original kan beda. Kalau pedas itu pakai cabai, sedangkan original tidak pakai cabai. Sehingga di sini bahannya 6 dan 5. Jadi tidak menulis lagi, mencarinya itu hanya di awal saja. Kita tulis semua bahan baku yang digunakan. Maka tadi di kegiatan 2 atau 3 itu melis daftar bahan yang digunakan, kemudian mencari sertifikatnya. Tujuannya apa? Itu dimasukkan ke sini. Ya, dimasukkan ke sini. Nah, kalau itu sudah semua dimasukkan, maka akan dihasilkan. Ini kebetulan orangnya punya IRT ya.
PRT. Kalau tidak punya PRT tidak perlu, tidak apa-apa. Jadi ini sudah tulis semua, simpan-simpannya juga jangan lupa. Sebenarnya di sini ya ini daftar PU, jadi PU mendaftar, kemudian submit ya. Jadi 16 itu didaftarkan, tanggal 23 itu submit. Jadi daftarnya itu di awalnya saja, terus kemudian diisi semua, itu tanggal 23 itu diunggah. Ya, terus kemudian ini minta ada tambahan produk, dikembalikan lagi ya. Terus kemudian kita submit lagi. Nah, kemudian kadang ada tanyaan, tempe dibuat dari apa? Itu hanya sebagian saja yang ada gini. Lainnya juga dari 12 kemarin itu hanya satu yang perlu dikembalikan karena foto yang tidak jelas. Kalau yang di sini itu ada pertanyaan, nah tempenya gimana? Kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa tempe tadi itu halal, jadi maka bisa saja dicoret produknya yang ini kalau kita tidak bisa menuliskan cara kehalalan dari tempe tersebut. Jadi bukan berarti tidak halal ya, jadi tapi bukti bahwa dia halalnya yang kita tidak dapatkan. Terus kemudian disubmit kembali, terus kemudian dikirim ke Komisi Fatwa, terus di sini ada proses sidang fatwa. Ini adalah alur-alurnya. Jadi kita bisa melihat di mana tracking ya, trackingnya itu bisa kita lihat. Terus kemudian selesai sidang fatwa bulan Oktober, terus di bulan Oktober sudah penerbitan sertifikat halal, kemudian 7 Oktober terbit surat halal, sertifikat halalnya. Jadi prosesnya itu kita di sini diam saja di sini, tidak ada verifikasi atau validasi yang harus dikembalikan, maka hanya menunggu ini saja. Jadi kalau yang lain-lainnya misalnya tidak ada perubahan, hanya dilihat oh ini sedang dikirim ke Komisi Fatwa, oh ini proses sidang fatwa, nah, terus kemudian langsung muncul di sini, yaitu nggak ngapa-ngapain. Terus di sini ya kayaknya itu ya dari saya tentang proses produk halal. Terus kemudian ini coba Anda bisa melihat di sini. Bisa saya tuliskan zoom. Sini. Nah, ini ya seperti ini cara. Jadi Anda bisa melihat ini bukan 1 tahun yang lalu harusnya. Ini yang terbaru, jadi gratis tahun 2023. Jadi Anda bisa melihatnya di sini. Nah. Ya, jadi kalau awalnya di sini cara mendaftarnya, banyak iklannya ya, maaf ya. Jadi nanti saya kasih linknya saja, nanti Anda bisa melihatnya sendiri untuk proses ya. Coba saya tulis di bentar. Oke, sambil menunggu Bu Dani, kalian bisa mulai menuliskan jika ada pertanyaan atau masukan komentar. Ada pertanyaan. Bisa juga dituliskan di kolom chat atau langsung tanya langsung dengan membunyikan suaranya, meng-unmute volume suaranya boleh. Jadi kita lebih lebih banyak diskusinya atau tanya jawabnya karena nanti kan kalian juga harus ke lapangannya itu harus tahu yang mau dilakukan apa, di sana ngapain aja kalau misalnya ngambil tema ini. Tapi mungkin kalian sudah memilih ya, mungkin dari pembakaran ini sudah lebih dapat pencerahan mau melakukan apa gitu. Tapi tentunya nanti kalau misalnya di tengah-tengah jalan, misalnya kalian udah kadung ngambil tema ini, gini-gini ngambil, nanti kalau masih ada pertanyaan lagi masih boleh kontak kami, karena kan nama kami ada di slide-nya, jadi bisa dikontak juga kalau misalnya di tengah jalan ada kebingungan. Tapi mumpung sekarang ada Zoom, silakan boleh bertanya. Atau Bu Dani mau menunjukkan, oh ini ada sudah di-share ya.
untuk Anda ya, kita sih inginnya nanti diskusinya bisa antar yang mengambil tema ya, dan antar desa itu kita berencana akan dibuat kelompok ya atau grup ya, sehingga diskusinya akan lebih mengena, dan misalnya ada satu pertanyaan dari peserta yang lain itu bisa diketahui juga oleh peserta yang lain jawabannya. Mudah-mudahan bisa terlaksana seperti itu. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Ada yang satu desa kelima-limanya atau sebagian. Jadi di sini tidak harus satu desa itu kelima-limanya, mungkin satu atau dua orang itu sudah cukup ya. Kalau memang tidak mengambil kesemuanya ya. Jadi insya Allah di sini tugasnya tidak berat. Jadi dengan satu UMKM, dua UMKM ya, alhamdulillah bisa kita membantu mereka dalam mendapatkan sertifikat halal. Dan dengan adanya MMD ini diharapkan UMKM yang belum mempunyai sertifikat halal itu bisa langsung kita ketahui. Ya, langsung kita ketahui ini UMKM yang belum punya sertifikat halalnya. Sehingga langsung istilahnya Anda itu pionnya, itu pertama kali tahu langsung menghadap langsung di level yang paling bawah ya. Jadi seringkali kalau saya ketemu sama beberapa orang tuh UMKM misalnya, bagaimana ya caranya untuk bisa dapat sertifikasi halal, padahal itu di kota. Karena itu tadi dengan adanya 1000 desa yang diisi oleh mahasiswa, diharapkan dari situ tuh bisa diketahui jumlah UMKM yang ada, yang punya sertifikat halal dan yang belum punya sertifikat halal. Nah, itu tujuan kita di situ, sehingga semua ya nanti UMKM itu bisa mendapatkan sertifikat halalnya. Oke, saya dari saya itu masih tidak ada yang bertanya. Mungkin kita tunjukkan aja yang aplikasi halal ya. Kalau yang Sabtu kemarin kan sudah kami tunjukkan. Mungkin saya izin share screen lagi, Bu Dani. Ya. Ya, jadi ini yang disebut dengan yang kita sebentar. Mana ini? Nah, jadi ini adalah aplikasi si halal ya, ptsp.halal.co.id. Jadi semua di Indonesia Raya ini yang mengajukan sertifikat halal, baik jalur biasa, jalur berbayar atau jalur reguler atau jalur yang tidak berbayar, jalur sehati itu pakai ini ya. Ntar ini ketutupan, jadi kita masukkan email dan username. Nah, sebelumnya kalau belum punya akun di create account. Nah, karena kita sudah ini kita kasih contoh yang tahun lalu ya, akunnya tahun lalu, PU tahun lalu. Jadi ini banyak sekali PU yang sudah kita dampingi, ya nggak banyak sih, mesti ada. Tapi kita punya passwordnya, jadi tinggal pilih di sini. Sering masuk ya kita di akun mereka karena kita cek kalau ada yang harus dikembalikan. Jadi misalnya ini Bu Kristi. Jadi Bu Kristi ini meskipun namanya Kristiani, beliau Muslim. Terus ada passwordnya, kita klik login. Nah ini mesti halaman pertama ada pengumuman-pengumuman. Jadi misalnya ada pengumuman terbaru dari BPJPH, ini ada di sini kan BPJPH, terus Kementerian Agama RI. Terus ini kalau misalnya ada untuk pengajuan self-declare juga bisa diklik di sini. Terus jalur self-declare dapat dilakukan tanggal 3 Februari dan lain-lain. Kalau ada pengumuman baru. Nah ini bisa diklik tutup. Agak lambat ya ini memang web ininya apa. Bu Ana diunduh sekalian aja tadi Bu Ana yang download. Ya nanti kita masuk baru lagi. 2023. Sudah kadung. Ya udah nanti aja. Ya. Jadi ini, nah ini sertifikasinya ada pengajuan reguler, pengajuan self declare. Nah self declare itu yang jalur gratis hanya bisa diajukan 1 kali. Kalau misalnya tahun lalu sudah granted tidak bisa. Kalau misalnya ini kita klik ya, misalnya nanti kita akan dapat message kalau sudah pernah melakukan dan tidak boleh lagi mengajukan tahun ini. Jadi nanti ada keluar tulisan merah kalau misalnya ini agak lama sih memang ya. Jadi harus sabar untuk aplikasinya sendiri memang agak lama, mungkin karena se-Indonesia Raya pakai yang sama. Nah, ini jumlah outletnya juga tidak boleh. Oh, ini yang tahun ini tidak boleh dia.
WD1 tidak dibolehkan Sekarang declare. jumlah outletnya hanya 1. Ya banyak Iya, tahun lalu dia perubahan-perubahan. punya Doklet Opet ya, saya lupa. Ya, Ya, terus dia juga sudah tersertifikasi. Terus kita bisa klik di sini pelaku usahanya, informasinya, pelaku usahanya seperti apa. Padahal beliau sudah tahun lalu sudah tersertifikasi halal meskipun produknya banyak ini beliau ya, lebih dari 10. Jadi peraturannya direduksi ya, jumlah outletnya juga nggak boleh lebih dari 1. Nah ini adalah data beliau, ini bisa diklik edit kalau misalnya ada yang berubah ya, misalnya modal dasarnya kok 0 ini, nggak punya modal ya beliau. Jadi di Desa Ngerotok, Kecamatan Pujon. Ini NPWP enggak punya, ya kan nggak ada ya di sini. Terus ada NIP. Terus nama produknya atau nama mereknya Christy Snack. Nah, untuk nama merek ini juga harus hati-hati ya. Kalau sertifikasi halal tidak boleh merek yang sekiranya mengandung kata-kata yang artinya jelek atau pornografi atau kekerasan. Misalnya yang adik-adik sering dengar mungkin mie setan, terus es tuyul, es pocong itu nggak bisa diajukan sertifikasi halal kecuali mereknya mau diubah. Ini outletnya dia ada 4 ya di sini dimasukkan. Untuk UMKM yang outletnya lebih dari 1 tidak bisa ikut jalur ini. Terus penyediaan halalnya beliau menggunakan beliau sendiri dan juga ini anaknya mungkin ya ini ya. kayaknya Biasanya ya. orang terdekat ini. Orang terdekat. Nah, ini nanti KBLI-nya ada Bu Ana. Ini KBLI-nya dia. KLBI mana? Yang atas kanan. Nah ini. Oh ini jenis kanan. Nah, KBLI ini jenis ketika KBLI. daftar NIB. Industri kerupuk, keripik peyek dan sejenisnya. Nomornya 1074. Nah, ini kan juga sekarang ada perubahan juga KBLI dengan peraturan yang terbaru tahun Perizinan, iya. 2023. Iya, jadi ada di situ. Terus kalau nggak salah ini di sini ya untuk melihat SH-nya atau sertifikasi halalnya. Ini, Ya, nah ini yang dia mata, ya mata, jenis yang produknya. mata. Oh ya tanda mata, terbit SH ya. Terus ini kita klik tanda matanya. Ini kemarin lumayan mendampingi beliau karena produknya banyak ini. Semua tanaman dibuat jadi produk. Keripik bayam, keripik daun-daun apa ya? Semua daun itu dibuat keripik sama beliau. Christy Snack, ini ada sih modal usahanya di sini. Terus ini, nah ini adalah daftar-daftar bahan. Kalau daftar bahan di sini adalah semua daftar bahan yang digunakan. Terus ini produknya. Produknya ada, oh ini peyek-peyek namanya peyek, daun rosella, daun pepaya Jepang, peyek bayam, peyek kacang kriuk sampai lebih dari 10 ya beliau ini ya. Tahun ini nggak boleh. Di tahun lalu beliau sangat beruntung sekali bisa daftarkan semua dan keluar semua sertifikat halalnya. Ini Nah ini bahan untuk, bakunya dia sampai 4 lembar yang atas tuh. oh Nah, iya ini sampai 4 lembar ya, sampai karena coba produknya yang 4 banyak. diklik, yang 4 Bu Ana diklik, yang nomor 4. Yang ini, Itu ya. Berarti kan ini masih kelihatan muter dari jumlahnya. tadi. Jadi ini satu produk menggunakan 20 bahan ya, misalnya lada. Ini bukan gitu. satu produk, ini semua. Ya, iya ditulis Jadi tinggal semua. Kalau yang di ini sini nomor ditulis berapa ya. semua, tinggal nanti ya, ini ada 38 bahan, ya nanti tinggal memilih yang mana Ini yang yang akan enggak, digunakan. ya ini enggak usah sertifikat halal, misalnya kemiri, jinten, air enggak perlu. Terus minyak gorengnya, misalnya merek ini apa. Nah ini misalnya proyek peyek daun rosella. Jadi dari 38 tadi peyek daun rosella ini menggunakan 20 bahan saja. Di mata ini kan kelihatan. Ini mata. Ini kemarin ditangani 1 orang ya, meskipun beliau banyak ya. Nah, ini bahannya akan kelihatan. Ini bahan-bahan yang dipilih Di beliau. Jadi atas dari air, bawang 38 merah, tadi, bawang putih, daun klik-klik jeruk, aja. kemiri, Lengkap ini ya. yang menggunakan pakai nomor sertifikat. Iya. Telur enggak perlu, tepung maizena iya, tepung tapioka iya, tepung terigu iya. Ya, jadi seperti itu. Terus proses-prosesnya tadi ya, mungkin yang kalian perlu Ya, cek juga. proses Nah, ini semuanya ya, karena fotonya, berapa produknya? 12 ya. Pembuatan peyek dan keripik sayur. Bumbu dihaluskan, dicampur. Ini salah ketik juga. Untungnya kalau nggak apa-apa salah ketik.
dicampur. Nah, ini dia kemarin itu karena nggak cukup ya, jadinya jadikan satu. Peyeknya itu kan semua peyek sama beliau kan peyeknya banyak, sayurnya banyak, keripik saya jadi jadikan satu. Yang nomor satu. Terus yang keripik singkong pedas manis ini saja. Kalau sekarang nggak boleh kayaknya harus lebih rinci. Ini kurang rinci sebetulnya. Untungnya ya lolos ya ini. Tapi Enggak, kemarin enggak bisa soalnya kalau 20 dimasukkan semua. produknya yang Tapi terlalu mahasiswa banyak. waktu itu membuat semua, buat sendiri-sendiri, Tapi terus nggak cukup ininya. Ya, jadi dicoba dimasukkan. Tapi ternyata nggak bisa ya, sehingga kita kelompokkan jadikan menjadi satu pembuatan seperti peyek. ini. Ya, terus yang sebelah kanan itu adalah tracking. Oh, trackingnya nggak keluar ya? Tadi kan sudah keluar. Tadi sudah keluar Eh, tadi. oh, mungkin Yang karena lewat pengajuan. Bukan pengajuan, bawahnya lagi yang di ya atas nggak ada ini trackingnya sebelah kiri ini loh, karena mungkin lihat di sertifikasi halal. di sini. Bisa keluar. Ini. Ya, Oh, ini itu sertifikat trackingnya halalnya yang bisa bisa dilihat. di-download. Jadi sertifikat halal beliau ini kalau diklik itu bisa di-download semua. Jadi nomornya ini, terus produknya terlampir. Ini Agustus sudah keluar ya beliau ya. Juli kita Juni atau enggak yang ngajukan. Nah, ini Tapi apa saja? kita menerimanya tapi Oktober. Oh iya, ini ada Jadi Agustus sebetulnya 15. sudah. Oh beda ya antara yang 1 sampai 14 itu keripik-keripikan nomornya ini. Terus yang nomor 15 itu yang makaroni. Terus nomor ini apa? Outletnya ya? Outletnya ya? Outletnya yang sertifikat halal ya? Beda nomor ini. Sama. Oh sama ding. Oh sama ya ya. Oh jadi dia yang keluar sertifikatnya itu untuk produknya sama outletnya gitu ya? Ya. Ya ini alhamdulillah ini berarti banyak beliau. Nah yang tahun lalu itu kita upload-upload, sekarang sudah tidak ngisi-ngisi saja. Mungkin KTP aja yang perlu diupload. KTP dari PU-nya, KTP penyelia halal gitu. Terus cara pencarian. Nah, cara pencarian misalnya sebentar. Saya itu kameranya soalnya nutupin ini loh. Jadi merek apa nih Halal Mui ya? Atau apa? Lockout ya. Halal Mui atau Halal Summit? Halal. Halal Info halal. info enggak yang cara pencarian sertifikat halal. Ini Ya, ya. itu ada info halal. Banyak cara sih. Jadi ini nama produknya. Nama produknya apa tadi yang bakso goreng apa Loligo tadi ya? Mungkin ada ya. Itu merek apa? Loligo tadi Merek loh yang. Loligonya merek. Tapi kalau kita klik Loligo keluar. Nah ini Frozen Loligo yang tadi Loligo seafood ya. Terus ini produsennya sertifikatnya ada, tanggal terbit, tanggal berlakunya nggak ada toh. Bukan ini yang Nanti seperti diklik sertifikatnya mungkin akan muncul. nggak bisa diklik ini. Ini nggak bisa diklik. Yang kemarin Di kita copy contohkan berarti. yang Mungkin di copy berdasarkan nomor sertifikat mungkin. di sini. Tapi sekarang mungkin tidak perlu tanggal kadaluarsa mungkin. Tanggal terbitnya. Sebetulnya 5 tahun dari, oh iya karena tahun lalu Terbitnya mungkin kan ya. tahun 2022. Jadi untuk berlaku selamanya. Ya Kak Papa nanti kalau kalian masih butuh ini masih bisa tanya ke kita cara-caranya karena memang ini tuh nggak bisa sekali langsung bisa ya karena mungkin butuh terbiasa aja jam terbang juga yang diperlukan gitu. Tapi insya Allah kan kalau misalnya satu desa satu ya misalnya satu aja juga nggak masalah karena kan di modul itu kan kita tujuan yang lebih besar itu one Oh, iya. one village one sertifikat halal. Tuh, baik. Bu Ana ini Bu Ana tentang itu Bu Ana apabila ada Aku PU coplok. ya ada PU dengar Bu Ana sama saya masuk Ya, suara saya masuk suara saya masuk Bu Ana masuk Bu. jadi untuk PU
yang bahan bakunya itu tidak ada nomor sertifikat halalnya, maka disarankan untuk ganti merek ya, ganti bahan baku yang mempunyai sertifikat halal. Ya. Itu kalau PO-nya tidak mau ya dengan sangat terpaksa tidak bisa diajukan ya. Tapi pada umumnya mau, dan kita itu mencarikan produk-produk apa yang ada yang sesuai, yang ada sertifikat halalnya dan mudah didapat. Jadi sempat waktu itu kita mengganti beberapa produk dan kita carikan. Terus kemudian kalau bisa sih bisa diperoleh di desanya, ya, diperoleh di desanya, di pasarnya itu yang ada apa. Kita tanya, merek ini ada enggak? Merek ini ada enggak? Oh iya, pakai merek ini karena dia dijual di pasarnya. Jadi ada yang bilang, oh kita bisa beli online. Oh alhamdulillah, itu lebih bagus lagi. Jadi saat kita ke sana lagi itu ditunjukkan ini loh yang diganti. Ya, saya rasa itu Bu Ana dari kami. Sebelum kami akhiri, kami tanyakan lagi apakah ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa? Atau sudah tambah bingung atau tambah... Ana itu ada Nurul. Oke, ada sama 2 orang. Silakan Nurul dan Nurul dulu untuk tanya, kemudian lanjut sama Hana. Silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan. Ya silakan Nurul. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nurul Aini dari kelompok 991. Saya izin bertanya Bu terkait tempat dan sanitasi gitu Bu. Itu kan semisal itu halal gitu, maksudnya tempatnya baik gitu. Nah itu cara membuktikannya seperti apa ya Bu? Apakah dengan dokumentasi foto saja atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Terima kasih untuk Nurul ya, bisa saya jawab ya. Untuk sebetulnya foto yang seperti itu tidak dibutuhkan untuk self declare. Jadi self declare itu bagi PU dan verbalnya nanti harusnya melihat. Tapi kalau di sini karena itu adalah mahasiswa yang membantu, maka mahasiswa yang bisa melihat langsung ini perlu istilahnya tempat atau lokasinya ini jauh dari tempat najis atau tidak. Seperti itu Nurul. Hana, maaf. Nurul ya, betul ya. Seperti itu Nurul. Jadi untuk tempatnya di dalam di dalam si halal itu tidak diminta untuk memoto atau mendokumentasikan tempatnya. Tapi pada saat kita melihat di PPH-nya itu kita harus bisa pastikan bahwa tempat tersebut adalah sesuai dengan proses produk yang ketentuan, sesuai dengan ketentuan. Gitu Nurul. Tapi enggak apa-apa kalau kita foto, enggak apa-apa. Ya, jadi bisa kita dokumentasikan. Tapi tidak di-upload di dalam PPH. Baik Bu, di dalam berarti si halal. Saya izin konfirmasi Bu, berarti itu di input di si halalnya itu hanya itunya saja ya Bu? Foto produk. Bahan, nama-nama bahan, foto produk. Ya, berarti terkait sanitasinya itu tidak perlu gitu ya Bu? Ya, tidak perlu. Oh, ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama. Tapi nanti untuk pengumpulan data enggak apa-apa dilengkapi ya Nurul ya. Oke Bu. Ya. Selanjutnya Hana, monggo Hana. Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Saya mau nanya, ini kan di tema ini kan ada 5 kegiatan. Nah, kebetulan di kelompok saya itu ada 3 orang yang ngambil tema yang sama, tapi cuman sama sampai kegiatan 3. Nah, untuk yang pengisian aplikasi sampai seterusnya itu tetap kita jalanin juga atau kita sampai 3 doang melakukan pendampingan? Halo? 3 doang. Ini yang tema MIPA 1 ya, yang modulnya tema MIPA 1. Ya Bu. Untuk Hana. Ya baik, tadi sebetulnya sudah disampaikan kalau misalnya memang boleh tidak semua diambil. Tapi kalau misalnya PU-nya minta kalian mendampingi sampai akhir ya dibantu saja. Tapi tidak wajib sih, kalian sudah memutuskan untuk mengambil kegiatan 1 sampai 3 saja. Tapi sebetulnya eman ya kalau nggak diteruskan karena tinggal selangkah lagi. Itu. Tapi sebetulnya kalau DPL kalian sudah setuju, oke sampai 3 anak saja ya tidak jadi masalah. Karena nanti kalian kan memang untuk pelaporan dan lain-lainnya ke DPL mungkin ya tidak ke kami. Tapi kami juga
hanya bisa menyarankan saja kalau misalnya sampai akhir. Meskipun nggak diambil, misalnya jadi kegiatan sosial apa ya, maksudnya tetap kalian dampingi sampai ini aplikasi gitu, sampai submit mungkin. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, jadi ya saya bisa membantu UMKM untuk mendaftarkan daftarnya, Hana. Jadi sebaiknya kalau misalnya 3 orang itu di bagian ada pendaftarannya, karena kan nanti nggak enak sama UMKM-nya karena di sini sudah ditanya macam-macam tapi tidak didaftarkan, kan sayang. Jadi semua data yang didapatkan itu tinggal, betul tadi sama Bu Ana, tinggal 1 langkah untuk mendaftarkan ke si halal ya. Jadi nanti akan terlihat hasilnya, terlihat dari hasilnya itu luarannya itu adalah pendaftaran ke si halal. Jadi langsung berdampak kepada UMKM-nya. Kalau di 1, 2, 3 itu tidak berdampak. Sebetulnya tadi kan di awal Bu Ana Safitri sudah bilang sebetulnya itu adalah satu rangkaian ya. Jadi kemarin kita tidak kita bagi-bagi ya, tidak seperti tema-tema yang lain yang terpisah. Sebetulnya kita itu temanya sebetulnya kegiatannya cuma satu, yaitu pendaftaran ke si halal. Ya, jadi utamanya adalah seperti itu. Untuk mendaftar si halal, maka kita perlu tahu proses produk halal. Kita perlu tahu, jadi dibalik nih, kita perlu tahu bahan-bahannya apa saja, sekaligus dengan fotonya. Setelah tahu bahan-bahannya, tadi kan pasti yang orang-orang tadi adalah yang belum punya sertifikat halal. Jadi kan ada pendataan. Terus kemudian juga diperlukan NIB. Kalau mereka sudah punya NIB, maka di bagian pembuatan NIB tadi, kegiatan tadi tidak diperlukan. Nah, jadi NIB tadi bisa dari kegiatan ya, kegiatan atau dari mereka sendiri ada. Seperti itu Hana. Jadi sebaiknya saran kami sih 1, 2, 3-nya itu dipilih hingga ada yang bagian yang terakhir. Itu ya Hana ya. Ada bagian terakhir itu yang 4 terutama ya. Jadi ada pendaftarannya, kan beda antara IHT sama FMIPA nomornya. Tapi intinya adalah di pendaftaran. Seperti itu Hana. Bisa? Ya Bu, baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya dari Yolanda mungkin yang terakhir. Terima kasih Madam atas kesempatannya. Saya Yolanda Ulfa ingin bertanya tentang tadi untuk proses self declare tadi bukannya ada pembatasan 10 produk ya. Nah, kalau misalnya dari satu outlet ini memiliki lebih dari 10 produk, apakah kita tetap membantu mendaftarkan hanya 10 atau mungkin kita arahkan ke pendaftaran yang reguler, Madam? Oke, ya, untuk ya. Jadi untuk yang 10 tadi sudah saya juga jelaskan 15 ya, 15 misalnya, maka kita ambil 10 yang memenuhi kriteria untuk self declare. Jadi salah satu kriteria untuk self declare itu adalah yang tidak menggunakan bahan daging. Jadi misalnya dagingnya itu adalah daging kambing, unggas ya. Karena belum bisa dipastikan dia mengambilnya dari RPH yang mana atau RPU yang mana. Jadi kalau RPH-nya yang diambil dagingnya tadi RPH-nya sudah dipastikan RPH yang halal, maka enggak apa-apa. Tapi kan jarang ya untuk RPH mendapatkan dari RPH yang halal. Ya. Sehingga kita bisa pilih. Terus kemudian untuk yang sisanya kita hanya bisa menyarankan, tadi betul Yolanda tadi menyarankan pakai jalur self declare gitu dengan ketentuan pembayarannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti itu Yolanda. Mungkin Bu Ana bisa ditambahkan? Baik, ya baik. Maksudnya yang terakhir itu jalur reguler ya. Jadi jalur reguler itu memang berbayar, tapi kan ada beberapa produk yang tidak bisa didaftarkan jalur sehati atau jalur gratis. Ya, misalnya UMKM-nya punya outlet lebih dari 1. Misalnya ada produk-produk yang melalui proses yang lebih rumit, misalnya ada proses fermentasi. Terus misalnya dia minuman cuka apel itu mungkin tidak bisa self declare. Terus ada juga yang keripik-keripik daging-daging, keripik rambak, terus
keripik ceker ayam atau keripik belut sih bisa ya, belut ya, ikan soalnya. Jadi keripik-keripik yang berbahan dasar daging, terus abon sapi, abon ayam itu juga agak riskan kalau pakai self declare. Jadi mungkin kalau lebih dari 10 kita cek yang sekiranya 10 itu yang mudah-mudah. Keripik-keripik sayuran, keripik tanaman itu mudah keluar jalur sertifikat halalnya dengan jalur self declare. Gitu. Jadi dipilih produk yang lebih mudah itu mungkin self declare. Tapi kalau mereka nggak mau reguler ya nggak apa-apa, jangan dipaksa karena jalur reguler itu memang bukan jalur yang mudah ya, berbayar dan itu agak lama, malah lebih lama, prosesnya lebih rumit ya. Karena di sini kan saya juga ini ya auditor halal. Auditor halal ini untuk jalur yang reguler. Jadi saya tahu pernah mengaudit beberapa PU yang jalur bayar ini juga agak bulat, prosesnya agak panjang karena harus diperiksa. Malah sekarang itu harus ada sampling. Jadi bahannya itu diambil, dicek di lab, diuji kehalalannya mulai tahun ini. Jadi lebih ruwet, lebih rumit untuk produk yang memang rumit pengolahannya. Misalnya daging rendang itu jalurnya pasti mungkin akan masuk ke reguler seperti itu. Ini dari pengalaman kami sharing-sharing. Tapi kadang peraturan itu memang bisa berubah setiap saat ya. Setiap tahun lalu boleh lebih dari 10, tahun ini ternyata maksimal 10. Tahun lalu outletnya 4 boleh, tahun ini maksimal outletnya 1 gitu. Mungkin karena mereka menganggap kalau outletnya lebih dari 1 itu sudah bukan UMKM, mungkin dianggap seperti itu. Kalau yang dulu itu UMKM hanya karena omzetnya kurang dari 200 juta setahun itu sudah masuk golongan UMKM seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk Yolanda, jawaban dari kami. Cukup Yolanda atau ada feedback lagi? Sudah cukup, Madam. Terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah sudah kita lalui. Ada 3 pertanyaan. Sudah tidak ada lagi yang bertanya? Ya, sudah 941. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita di sini itu membawa manfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Mudah-mudahan tema yang Anda ambil di sini juga nanti bermanfaat bagi UMKM, insya Allah membawa berkah bagi kita semua. Ya, semoga nantinya kegiatan ini bisa dapat berjalan dengan lancar. Ya, untuk sosialisasi hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Salam. Ya, kita live dulu ya. Alhamdulillah.